Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan belajar mengenai sediaan steril ya. Nah, pertama disclaimer-nya dulu nih, semua gambar atau sumber-sumber yang saya gunakan di sini ya itu eh, hak ciptanya ya tetap melekat pada setiap pemilik gambar dan juga gambar-gambar yang ada di sini murni hanya untuk kepentingan edukasi saja. Nah, sebelum kita masuk tentang sediaan steril gitu ya, maksudnya apa aja contoh-contohnya, syaratnya, pengertiannya ya. Kita lebih dulu harus mengenal beberapa istilah yang sering digunakan ya supaya tidak terjadi salah persepsi ataupun salah pemahaman ya. Nah, seringkali orang mendengar istilah steril, steril. Nah, sebenarnya steril itu apa? Ya, jadi dalam konteks kita berbicara suatu sediaan farmasi, ya sekali lagi konteksnya atau ruang lingkupnya adalah di bidang farmasi. Yang dimaksud dengan steril itu adalah suatu keadaan bebas dari mikroba hidup, ya, baik itu patogen maupun non patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Ya, nah banyak sekali orang-orang itu berpendapat bahwa semua obat atau semua bahan farmasi itu steril, ya. Karena pemikiran orang awam yang dimaksud steril itu adalah bersih. Nah, padahal tidak semua sediaan atau tidak semua produk-produk farmasi itu sifatnya steril. Nah, mengapa demikian? Sekarang kita pahami dulu ya. Yang dimaksud dengan sediaan steril itu apa? Sediaan steril sendiri merupakan suatu sediaan yang selain memenuhi persyaratan fisika kimia, juga memenuhi persyaratan steril. Nah, kita lihat di situ berarti kalau itu merupakan suatu sediaan steril, maka sediaannya itu harus bebas mikroba hidup. Nah, pertanyaannya apakah semua sediaan farmasi itu steril? Jawabannya tidak. Ya, karena apa? Untuk mencapai suatu sediaan yang steril itu diperlukan yang namanya proses sterilisasi. Ya, proses sterilisasi itu merupakan proses untuk membuat suatu ruangan, suatu benda, dalam hal ini juga bisa suatu bentuk sediaan farmasi, itu menjadi steril. Jadi kita memastikan bahwa kita punya sediaan itu bebas dari mikroba. Nah, lalu bagaimana dengan obat-obatan yang beredar di masyarakat? Ya, ada yang steril, ada yang tidak steril. Kalau misalnya kita minum tablet, minum kapsul, pakai salep buat misalnya salep kulit, salep gentamisin, atau krim hidrokortison, atau minum sirup ambroxol, atau minum sirup amoksisilin. Nah, itu sebenarnya mereka merupakan sediaan-sediaan yang non steril, ya. Sedangkan sediaan steril yang sebenarnya contohnya adalah tetes mata, kemudian untuk infus, untuk obat-obat suntik. Nah, itu baru kita nyatakan sebagai sediaan steril ya. Pembuatan dalam sediaan steril pun juga tidak bisa seenaknya ya. Ada persyaratan peralatan, persyaratan ruangan, persyaratan teknik yang digunakan untuk menjamin suatu sediaan itu bisa tetap steril. Nah, kemudian ada juga istilah desinfeksi. Nah, di masa COVID seperti ini pasti sering sekali dengar istilah desinfeksi, sterilisasi. Nah, sebenarnya desinfeksi dan sterilisasi itu dua hal yang berbeda, mirip tapi berbeda. Ya. Kalau sterilisasi tadi prosesnya lebih untuk membunuh mikroorganisme, ya. Jadi membunuh semua mikroorganisme yang ada di suatu benda, di suatu ruangan, di suatu media, di suatu sediaan ya, supaya apa? Supaya tidak ada mikroba hidup. Jadi supaya membuat menjadi steril. Sedangkan kalau desinfeksi itu hanya berupa proses untuk menghilangkan, mencegah atau mengurangi mikroorganisme. Ya, terutama di sini hanya pada benda mati dan juga permukaannya. Jadi kalau ngomong desinfeksi ya bukan manusia yang desinfeksi ya, tapi merupakan benda-benda mati, meja, ruangan, terus dinding, lantai, seperti itu.
Nah, lalu mungkin ada juga pernah mendengar istilah sanitasi gitu ya. Kalau sanitasi itu merupakan proses untuk mengkondisikan suatu lingkungan yang sehat. Nah, secara umum, saya bilang secara umum suatu sediaan farmasi ya, bukan berarti sediaan farmasi steril ya, bukan berarti syarat ini benar-benar saklek, klak-klak harus dimiliki oleh semua sediaan steril. Cuma memang secara umum kita selalu mengusahakan semua sediaan steril itu tentu harus aman dan efektif serta stabil ya. Nah, syarat penting ketiga adalah dia harus steril. Ya, sebenarnya kenapa sih kok ada obat yang harus dibuat dalam bentuk sediaan steril? Ya karena sebenarnya kita kan tidak tahu kontaminasi mikroba dalam sediaan kita itu apakah patogen atau non-patogen. Intinya, tubuh itu punya sistem pertahanan tubuh, di mana sistem pertahanan tubuh kita itu selalu mengenali istilahnya benda asing. Ya, semua benda asing yang masuk ke tubuh itu dianggap berbahaya oleh tubuh. Nah, sehingga apabila di situ ada sediaan atau ada obat yang tidak steril diberikan melalui rute-rute yang sangat sensitif atau sangat tinggi sistem pertahanan tubuhnya ya itu bisa dianggap sebagai benda asing dan akan dikeluarkan. Yang parah jika itu merupakan mikroorganisme yang patogen itu bisa menimbulkan rasa sakit atau bisa menimbulkan penyakit yang baru. Nah, maka penting sekali untuk membuat suatu sediaan steril, terutama jika itu digunakan di area-area atau di tempat-tempat yang memiliki sistem pertahanan tubuh yang lemah. Sehingga ketika ada uh, benda asing masuk, nah dia gampang sekali terinfeksi. Contohnya, kalau kita menggunakan mata, ya, menggunakan obat untuk mata, menggunakan obat untuk injeksi. Nah, itu wajib sekali harus steril, ya. Kenapa nggak semua dibikin steril sekalian, Bu? Ya karena itu tadi, teknologi untuk pembuatan sediaan steril itu cukup rumit. Sehingga kalau misalnya semua sediaan harus dibuat steril, itu akan meningkatkan biaya produksi juga. Ya. Nah terus kalau saya minum tablet, kalau dia nggak steril gitu, gimana? Ya nggak gimana-gimana. Ya karena basically pertahanan tubuh di dalam saluran pencernaan itu relatif baik ya istilahnya pertahanannya, lini pertahanannya itu banyak sehingga kalau ada bakteri-bakteri yang non patogen dia tetap tidak akan menimbulkan masalah ya. Kalau ada bakteri patogen ya sebenarnya tetap apa namanya bisa sakit juga kayak sakit diare gitu gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini respon tubuh terhadap suatu benda asing itu juga menjadi pertimbangan mengapa suatu sediaan itu harus steril. Kemudian ada juga istilah isotonis ya. Isotonis itu ya merupakan kondisi di mana tekanan osmosis suatu sediaan itu sama dengan cairan di area penggunaan. Jadi kalau untuk tetes mata ya tekanan osmosisnya sama dengan air mata. Kalau dia digunakan secara intravena ya berarti tekanan osmosisnya sama dengan darah ya. Supaya apa? Supaya ketika digunakan bisa nyaman ya. Karena ada istilah hipertonis dan hipotonis. Kalau hipertonis dan hipotonis itu merujuk pada tekanan osmosis yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi daripada cairan di area penggunaan. Nah, eh, kalau suatu sediaan itu tidak isotonis, ya risikonya dia bisa menimbulkan rasa perih bagi penggunanya ya saat dia diaplikasikan. Ya, kemudian ada juga bebas endotoksin. Nah, kalau steril tadi kan kita ngomongin mikroorganisme yang hidup. Nah, endotoksin ini sebenarnya merupakan bagian jasa trenik dari mikroorganisme. Biasanya bakteri-bakteri gram negatif itu ketika kita sterilisasi, dia bisa mengalami apa ya istilahnya jasadnya itu bisa terfragmentasi. Contohnya kayak dinding-dinding selnya itu masih tertinggal di dalam sediaan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, endotoksin atau dalam hal ini tadi dinding-dinding sel yang tidak hancur, yang terfragmentasi di dalam sediaan itu bisa menyebabkan demam pada penggunanya. Ya, terutama ini
jika digunakan secara parenteral ya. Syarat bebas endotoksin ini terutamanya kalau dia digunakan parenteral. Nah, kalau misalnya suatu sediaan steril parenteral itu mengandung endotoksin, dia kita masukkan ke dalam pembuluh darah misalnya demikian, itu bisa merespon sistem bisa merangsang respon sistem imun itu untuk bekerja ekstra. Nah, itu dampaknya pula ya menjadi demam. Ya, penggunanya menjadi demam. Jadi kalau kalian pernah dengar ini disuntik terus jadi demam, nah itu bisa jadi karena adanya respon tubuh terhadap adanya endotoksin. Kemudian untuk itulah sediaan yang digunakan secara parenteral harus bebas endotoksin. Syarat lainnya adalah isohidris. Nah, isohidris sendiri merupakan kondisi di mana pH suatu larutan atau pH suatu sediaan itu sama dengan lokasi pemberian ya. Dalam hal ini yaitu pH di darah berapa, pH di mata berapa, itu kita samakan ya supaya mengurangi rasa nyeri atau ketidaknyamanan ketika digunakan. Kalau misalnya pernah ada yang disuntik, pas disuntik kok terasa perih, panas, nah itu bisa jadi karena pH-nya berbeda. Loh, Bu, katanya harus isohidris, kok tetap ada yang pH-nya beda? Nah, memang ada beberapa obat yang pH-nya sengaja dibuat tidak sama dengan lokasi pemberian. Bukan karena jahat dengan pasien, tapi lebih karena pertimbangan stabilitas obatnya. Jadi, kita tetap mempertimbangkan stabilitas obatnya. Jadi, pH-nya dibuat di mana obat itu stabil, ya, dengan pertimbangan bahwa darah itu punya dapar, ya, punya kapasitas dapar tertentu sehingga ketika kita memasukkan cairan dengan kondisi pH yang tidak sesuai dengan darah, nah maka darah sendiri yang akan menyesuaikan itu. Nah, kenapa kok harus tetap kita pertahankan stabilitasnya, Bu? Ya supaya obatnya tetap utuh, jadi nggak rusak atau kadang kan perubahan pH itu bisa menyebabkan pengendapan juga. Nah, jadi memang harus ekstra hati-hati ya supaya pH-nya itu sesuai ya supaya lebih stabil dan supaya sifat fisika kimianya tetap dapat terpenuhi. Nah, contoh-contoh sediaan steril itu apa saja? Nah, tadi kita sering ngobrol-ngobrol. Nah, ini adalah beberapa contoh sediaan steril yang nanti akan kita bahas ya. Mulai dari sediaan salep mata. Loh, Bu, kok salep ada yang buat mata? Iya, memang ada. Jadi memang salep untuk mata itu biasanya digunakan untuk mengatasi infeksi pada mata ya. Dan dia tujuannya dibuat salep mata ya supaya kontak obat di mata itu jauh lebih lama dibandingkan jika menggunakan tetes mata. Ya. Kemudian ada juga yang namanya larutan pencuci mata. Di sini Roto Eye Flask gitu ya. Nah ini contohnya ini atau ada juga airin ya untuk membersihkan mata. Lalu ada juga sediaan injeksi, baik itu bisa juga obat ataupun bisa juga berupa vaksin ya. Nah, kalau obat bisa yang dikemas di prefill syringe, ampul, atau vial. Ya. Nah, mungkin sekian dulu pendahuluan tentang sediaan farmasi steril. Untuk pembahasan masing-masing bentuk sediaan akan dijelaskan dalam video terpisah. Terima kasih.